Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di akun kreator Merdeka. Seperti biasa kita di program Ruang Kreator ya teman-teman ya. Yang mungkin buat teman-teman sudah menunggu gitu kan untuk podcast live podcast kita setiap minggunya yang menghadirkan para kreator di bidang apapun ya. Oke, kali ini sudah di episode yang ke-10 ya, nggak kerasa banget ya. Itu artinya sudah perjalanan ini sudah kita mulai gitu kan, sudah kita lumayan jalan panjang juga. Mudah-mudahan ini pun akan terus gitu kan ya untuk membuka ruang buat teman-teman semua apalagi para kreator-kreator muda ya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi karena mungkin teman-teman juga sudah menunggu gitu kan. Sudah jam 8 seperti yang sudah kita jadwalkan. Gitu. Kalau kenalan kita bakal ulik tentunya ya. Nah sebelumnya buat teman-teman yang bergabung ya kan dan pengen sharing juga tentunya kita buka gitu kan di kolom komentar, di kolom pertanyaan juga boleh ya. Oke, nampaknya sudah bergabung di sini. Ada Azalea. Halo. Ya, selamat malam, Kak. Halo, selamat Halo, malam. Oke, selamat malam buat Azalea gitu kan ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Azalea boleh kenalan dulu ya buat teman-teman dari apa teman kreator ini pengen tahu gitu kan. Azalea selain penulis mungkin aktivitasnya apa gitu kan? Boleh dikenalin dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Leo dan juga Kak Putri yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita di sini ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Jalani Nabila. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Al-Hairiyah. Saya juga part time sebagai content creator, dan kesibukan saya sih selain itu ya kebiasaan kayak menonton film gitu kan, nonton drakor, anime, dan membaca webtoon sekarang. Jadi untuk kegiatan Wah, selain itu sih ya, kegiatan selain itu saat ini sedang mengikuti kegiatan menulis. hmm, oke oke. Jadi memang luar biasa ya, banyak banget ya aktivitasnya ya. Selain sebagai mahasiswa, ternyata sebagai konten creator juga ya. Yang kalau kalau bisa ditarik juga berarti ini ada multi talent lah gitu kan ya. Karena Azalea ini bergerak di di bidang beberapa bidang lah. Tapi sekarang di jurusan apa ya kalau boleh tahu? Di jurusan teknik informatika. Oh, teknik informatika. Oh, mantap ya. Berarti ini sesuai lah gitu kan ya. Mantap, mantap. Azalea nih, kalau Azalea sendiri, hmm, kalau nulis itu lebih milih ada kopi apa lebih milih minuman selain itu? Kalau untuk nulis ya lebih suka yang manis-manis sih, Kak. Kalau untuk kopi kadang bikin sakit perut. Oh, gitu. Oke. Ini saya juga sering nanyain juga ya, karena kan ya kalau penulis kan biasanya kan ada temen lah gitu kan ketika dia apa mengeluarkan imajinasinya gitu kan. Oke, selain itu juga nih ada kita ice breaking dulu lah ya. Nah, momen pertama kali Azalea kan tadi memang di beberapa bidang ya, tapi kita malam hari ini lebih nguliknya di penulisannya. Nah, Azalea ini jatuh cinta dengan menulis itu sejak kapan sih? Apakah memang baru-baru ini kah? Ya kan? Atau mungkin memang dari mungkin kan ada juga ya dari kreator-kreator kita yang sudah mampir tuh, wah ternyata memang sudah suka nulis dari SD gitu kan, cuman ya karena mungkin belum tahu wadahnya gitu kan, belum tahu langkahnya kayak gimana, ya mereka ya udah gitu nulis-nulis di
buku-buku, kemudian bukunya juga kadang nggak disimpan, hilang gitu kan. Nah, kalau Ajela sendiri gimana ceritanya? Mungkin biar teman-teman juga pada tahu. Ya, kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya jatuh cinta untuk menulis itu bukan dari hal-hal yang bahagia ya, Kak. Justru sebaliknya. Di saat aku merasa, apa namanya, kayak sedih gitu kan. Nah, itu waktu, terutama waktu pas, apa namanya, masa-masa SMK itu aku sendiri merasa kehilangan dan mungkin putus cinta untuk pertama kalinya gitu, Kak. Terus dan Hmm. aku juga aku juga ngerasa kayak belum ada temen nih untuk berbagi cerita. Nah, kemudian aku mencari kayak semacam tempat pelarian gitu kan. Nah, aku menemukan tempat pelarian itu di perpustakaan waktu aku SMK di Kaltim. Nah, di situ perpustakaan itu udah jadi kayak rumah kedua bagi aku gitu. Jadi setiap ada jam kos itu aku menyempatkan diri untuk apa namanya berkunjung ke perpustakaan itu. Nah, sampai suatu saat aku tuh menjadi salah satu siswa yang paling sering mengunjungi perpustakaan. Nah, dari situ aku diajak untuk ikut ke perpusnas gitu kan, untuk mengunjungi ke perpusnas dan untuk membuat video dan juga dengan kata-kata yang puitis gitu, kayak membuat puisi tapi ada videonya gitu. Nah, di situlah kesempatan aku untuk mengutarakan semua isi hati aku. Nah, di situ aku sadar jadi ternyata kesedihan itu bisa dibuat menjadi karya gitu, Kak. Wow. Berarti jangan pernah membuat seseorang patah hati itu nanti, apalagi itu penulis. Iya, karena akan Nah, ini abadi ya, abadi. betul betul. Nah, ini kan memang sesuai juga ya, karena memang makanya kita angkat tema malam hari ini adalah menulis sebagai ruang menemukan diri, karena memang banyak gitu kan dari penulis-penulis yang sudah mampir terutama di sini, itu memang berawalnya emang dari, ya nggak beda jauh sih sebenarnya dari apa yang diceritakan sama Ajalea tadi gitu ya. Berawal dari sesuatu yang memang tidak menyenangkan, ada keresahan lah ya, bisa dibilang karya itu memang selalu datangnya dari keresahan. Bahkan ya penulis-penulis yang sudah ibaratnya kayak Raditya Dika gitu kan, itu juga kan katanya dia ini produktif terus itu ya gara-gara memang selalu ada keresahan gitu kan, karya-karyanya Mhm. luar biasa ya. Nah, kalau disederhanain gitu, arti nulis itu apa sih buat seorang Ajal ya? Kalau dari aku pribadi ya, Kak, itu Hmm. menulis itu kayak tempat curhat dan juga tempat apa kayak cermin diri aku gitu. Jadi di dalam Hmm. apa sih namanya? Dengan menulis itu aku tuh bisa mencurahkan semua isi hati aku tanpa harus ada yang dihakimi gitu loh. Maksudnya tanpa ada yang ngejudge gitu loh. Kayak jadi aku bebas untuk menceritakan gimana apa namanya gimana sedihnya aku gitu kan. Kalau misalnya cerita ke temen kan biasanya ada kata-kata yang di luar ekspektasi kita gitu jawabannya. Jadi Betul. kalau misalkan untuk menulis itu ya gitu Kak, lebih apa ya, jadi kita yang apa namanya yang cerita aja gitu. Terus sebagai cerminan dirinya itu karena kan itu kan apa namanya ketika kita menulis dan ketika kita baca lagi kayak oh jadi ini loh masalahnya tuh lepasnya di sini, jadi kita yang berbenah diri sendiri juga gitu kalau menurut aku. Hmm. Oke. Nah, momen Azalea menemukan bahwa menulis itu apa ya ibaratnya pengalaman nulis itu adalah oh iya ini aku banget nih gitu tuh. Itu kapan sih? Apakah memang dari awal memang sudah wah ini tulisan ini udah bener-bener menulis ini adalah jalan aku lah ibaratnya gitu tuh. Itu kliknya itu kapan gitu maksudnya? Untuk itu ya, itu waktu pas aku lagi banyak overthinking sih Kak. Jadi Hmm. overthinking kan kalau misalkan dipendem di dalam kepala aja kan kayak gimana ya, kayak makin bertambah gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk apa namanya menumpahkan semua apa namanya kegelisahan aku gitu ke dalam bentuk tulisan Hmm. gitu Kak. Jadi memang waktu itu Hmm. sempat ada apa ya, aku bingung sih sama diri aku sendiri kayak apa yang aku mau, apa yang aku bisa dan apa yang aku apa namanya, apa yang aku inginkan gitu Kak. Jadi ketika itu Hmm. aku mulai menulis gitu Kak.
Oke, jadi jati diri lah ya, jati diri itu akhirnya ditemukan dengan kita tuh memang sering menulis gitu kan, mengungkapkan lah lebih tepatnya mengungkapkan isi hati kita gitu kan, apa yang kita mau, apa yang mungkin mau kita raih mungkin, ataupun mungkin pengalaman yang sudah kita lakuin gitu kan, itu emang kebanyakan penulis juga jadi kayak oh iya ya ternyata aku seperti ini, ternyata aku nanti bagusnya seperti ini gitu. Kadang-kadang memang ditemukan ketika memang di perjalanan kita sering menulis gitu kan ya. Itu luar biasa sih. Nah, kalau Ajela sendiri lebih suka kita ngomongin mulai ke ini ya, mulai ke apa komunitas gitu. Ajela kan sekarang sudah gabung sama komunitas, salah satunya mungkin ya sahabat literasi gitu kan. Nah, dengan hadir komunitas sama sebelum Ajalea bergabung dengan komunitas, apa sih bedanya gitu? Apakah memang enak sendiri aja gitu kan nulis, atau memang dengan adanya komunitas malah bisa membantu seorang Ajalea ini makin produktif, makin tahu gitu kan bahwa oh menulis itu seperti ini gitu. Ya, jadi kalau untuk waktu sebelum dengan apa namanya komunitas sahabat literasi itu, aku masih sukanya tuh yang ngaret-ngaret nggak jelas gitu lah Kak. Jadi masih belum terstruktur apa letak yang baik itu gimana, tata bahasa yang baik itu gimana. Nah, semenjak dengan aku bergabung dengan sahabat literasi, aku jadi tahu oh ternyata ini cara nulis kayak gini loh. Jadi apa namanya tata bahasa itu diajarkan juga. Kemudian juga ada apa namanya banyak relasi yang aku dapat dari sahabat literasi. Terus apa namanya kayak kalau misalkan sendiri kan kadang bingung ya apa namanya kayak mau buat apa itu kadang bingung. Nah tapi kalau misalkan ada komunitas itu kita bisa melihat dari perspektif yang lain kayak dari sudut pandang orang lain. Oh ternyata ini menurut si A kayak gini, menurut si B kayak gini. Jadi kita tuh mendapat ide baru gitu Kak. Oke. Jadi nggak cuman dari segi tulisan yang makin bagus, tapi Ajalea juga apa ya inspirasi ya kan, mungkin dari apa masukan-masukan dari mungkin sharing-sharing dengan orang-orang di komunitas itu ternyata memang membuat kita gitu kan sebagai penulis itu bisa lebih berkembang ya kan, bisa lebih apa ya lebih rapi dalam menulis, bisa lebih tersampaikan pesannya gitu kan. Nah ini penting ya buat teman-teman yang saat ini juga mungkin lagi apalagi baru memulai, dengan kita bergabung komunitas gitu kan, itu kita sudah berada di apa ya support system lah ya kan. Benar nggak sih Ajel ya? Kita tuh kayak ada support system gitu kalau kita di komunitas. Iya Nah, benar banget. mungkin bisa diungkapin juga Ajel ya apa ya, setelah Ajalea tuh bergabung tuh apa aja sih gitu selain tadi itu manfaatnya gitu biar makin teman-teman nih biar oh iya ternyata harus gabung sama komunitas lah gitu. Ya, kalau apa namanya untuk komunitas ya. Jadi di komunitas itu kita juga diajarin gimana cara bikin apa namanya karya-karya. Nah, aku juga sempat menerbitkan waktu SMK itu ada 3 buku antologi. Itu ada antologi puisi dan ada surat cinta kalau nggak salah. Itu. Nah, jadi kita tuh bisa apa ya menerbitkan buku juga gitu Kak. Jadi karya yang udah kita tulis itu bisa kita apa namanya dalam bentuk buku yang real gitu. Jadi nggak yang tulisan yang asal di buku gitu Kak. Jadi memang ada apa namanya ada cetakannya gitu loh Kak. Iya benar-benar. Jadi karya kita tuh nggak ibaratnya nggak kemana-mana gitu kan, tapi memang sudah benar-benar udah jadi real gitu kan. Kalau penulis ya berarti bentuknya buku gitu kan. Karena kan memang kadang kita tuh kan kadang-kadang kita apa ya kayak validasi lah gitu kan, validasi diri gitu bahwa oh kita ini kayak oh udah menulis nih kalau kalau udah punya buku gitu kan. Nah ini penting gitu kan, karena memang banyak penulis yang saya tahu, apalagi anak-anak SMA, tingkatan SMA, bahkan SMP gitu tuh, kadang-kadang mereka itu tulisannya bagus gitu. Cuman, aduh kak ini kayak gimana mulainya gitu kan. Kalau mereka ini ketemu dengan circle yang apa atau support system yang
yang sesuai gitu kan, komunitas gitu. Itu mungkin mereka akan menemukan kayak Azalea gitu kan, bisa menerbitkan dalam bentuk cerpen, bahkan dalam bentuk solo gitu kan ya. Kan Azalea ini karena kalau nggak salah lagi proses juga kan ya, buku Iya, solonya. betul. Iya. Jadi Hmm. dari antologi itu kemudian aku mencoba hal baru gitu untuk menerbitkan buku saya. Tapi untuk sekarang lebih masih proses sih, Kak. Hmm, hmm. Kalau Jala sendiri apakah sudah menemukan ritme apa bukan ritme ya, lebih ke jenis tulisan nggak sih yang nyaman, seperti memang udah nyaman di cerpen kan, ada kadang orang tuh kalau udah sering nulis kan udah nemu, saya tuh suka lebih ke cerpen, ada yang suka lebih ke puisi, ada yang bahkan memang cerita panjang kayak novel gitu. Kalau Ajeng sendiri apakah sudah menemukan di titik itu atau memang saat ini masih dalam perjalanan mencari itu? Kalau untuk sekarang sih aku menemukannya ini Kak, apa namanya kayak semacam puisi gitu sih. Jadi kalau Hmm. untuk novel aku waktu itu sempat pernah bikin novel, cuma agak ngestuck karena gimana ya? Aku tuh lebih ke yang pernah aku alamin aja sih Kak. Kalau misalkan buat novel kan agak susah ya, karena kan Hmm. alurnya tuh yang kita buat sendiri gitu. Nah, kalau aku tuh lebih kayak udah pernah aku alamin dan yang aku udah rasain juga, jadi itu tuh lebih gampang gitu kalau untuk dibuat kata-katanya. Jadi ya dari Berarti memang pengalaman saya gitu. lebih nyaman kayak karya-karya non fiksi gitu ya? Iya, kayak Oke oke. self improvement gitu kayaknya. Hmm, Kayak jadi sesuatu self yang memang love gitu. real. Jadi buku yang lagi dibikin itu berarti non fiksi. Iya kak, non fiksi. Oke, kita tunggu tentunya ya karyanya. Katanya sih bakal terbit di bulan-bulan ini ya, September, Oktober ini ya. Insya Allah kak. Masih proses juga sih. Hmm. Nah, kalau ngomongin proses kreatif gitu kan, tadi kan memang Azalea eh, ngomong gitu kan, kalau ada semacam ritual gitu kan, ada kayak minum nggak sih gitu kan, oh suka yang manis-manis gitu. Selain itu apalagi ada nggak sih Azalea itu kalau mau nulis tuh memang harus ada hal-hal yang khusus nggak sih? Misalkan selain minum ada musik lah, atau memang nggak, bahkan sebaliknya ada yang memang butuh yang sepi-sepi gitu kan, yang hening. Kalau Azalea kayak gimana sih proses kreatifnya? Kalau aku kalau nulis tuh kayak lebih ke kalau soal waktu ya, itu lebih ke sebelum Hmm. tidur sih. Jadi apa namanya di jam 12 pokoknya di tengah malam sih lebih tepatnya karena lebih sunyi gitu, lebih apa ya, jadi lebih ada ruang kosong gitu untuk aku berbicara dengan diriku sendiri gitu kak. Jadi dan juga tambahannya sih paling musik sih kak, musik Hmm. Hmm. musik ya kadang dari musik tuh kan aku sukanya denger lagu-lagu luar gitu ya kak. Nah terus di lagu-lagu itu kayak aku tuh mulai menghayati dari setiap makna liriknya gitu kak. Jadi kayak oh ini liriknya bagus nih, jadi kayaknya bagus buat apa bikin tulisan gitu. Jadi aku nulis dari lagu-lagu itu. Terus Hmm. kalau aku sendiri lebih lancarnya ketika lebih lancar untuk menulis tuh ketika aku malah patah hati kak. Jadi kalau misalnya kalau lagi seneng gitu, malah aku nggak kepikiran untuk nulis. Oh, oke. Jadi ya itu ya, eh ada ya tiap orang tuh mungkin ada kayak apa, dari waktu, dari kebiasaan gitu kan, itu kan beda-beda gitu kan, tapi unik lah. Ajaran ini unik banget gitu kan, harus memang makin lancar gitu kan, makin lancar ketika malah saat kondisi hati nggak baik-baik aja gitu ya. Makanya jangan Iya, pernah membuat patah hati nih ya. iya nanti banyak layanya kak. Ajaran, Ya, iya betul-betul. Kalau jadi kan penulis kan identik dengan pembaca yang aktif juga gitu kan ya pastinya. Karena kan pelurunya adalah dengan membaca gitu. Kalau Ajalea sendiri buku apa sih yang mempengaruhi Ajalea hingga saat ini, yang memang kayaknya ya, berpengaruh lah dalam hidup seorang Ajalea gitu. untuk saat ini aku lagi baca tentang itu kak, Atomic Habits. Jadi yang apa namanya 1% konsistensi itu mempengaruhi untuk kedepannya gitu sih kak. Sama ada juga buku
tentang how to make friends and influence people kalau nggak salah judulnya. Gitu. Hmm. Terus aku juga suka ini juga apa kalau baca tuh kalau untuk sekarang lebih sukanya manhwa sih kak, baca webtoon gitu. Oke oke. Tapi lebih nyaman di kayak memang di apa screen gitu ya, screen HP gitu apa apa bentuknya ebook atau memang aja lainnya lebih ada pemilih lah gitu. Ah, aku tuh idealis banget lah, harus buku memang bener-bener suka harus habis sampai habis tuh biasanya buku-buku yang bentuknya fisik gitu. Atau memang random aja udahlah. Kalau memang lagi suka adanya ebook ya kan, kalau adanya buku ya buku kayak gitu. Kalau untuk suka sebenarnya lebih suka buku yang fisik ya kayak karena kalau misalkan di HP Hmm. tuh kayak apa ya matanya jadi cepet lelah gitu. Kalau di buku kan kayak kita menemukan apa ya cara pandang kita yang berbeda gitu. Kalau misalkan di HP kan Hmm. sering banget kan selalu TikTok juga di HP gitu. Kalau misalkan baca buku di HP juga kayak agak gimana ya agak pusing juga sih. Jadi kalau untuk suka sih lebih sukanya buku yang fisik. Hmm. Berarti kalau Jira sendiri lebih suka non fiksi apa fiksi untuk bacaan? Eh, Sebenarnya campur-campur ya kak. Tapi untuk sekarang lagi suka Hmm. fiksi. Lagi Oh, suka fiksi, fiksi sih. oke. Tapi kalau ngomongin ngomongin buku non fiksi gitu, kalau misalkan buat teman-teman kreator nih, teman kreator yang saat ini nonton nih, yang lagi berproses berkarya, berproses menemukan diri gitu, ada nggak sih rekomendasi mungkin 1 sampai 3 buku gitu menurut Ajalaya itu yang memang ini tuh kayaknya harus dibaca deh, biar biar kita tuh berkarya makin percaya diri, biar kita berkarya makin semangat kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya itu kayak yang Atomic Habits itu bagus banget bukunya karena itu mengajarkan kayak apa namanya konsistensi tentang konsistensi. Jadi kalau di buku itu sendiri konsistensi itu kan sebenarnya netral ya kak. Jadi kalau Mhm. sebenarnya kita kan konsisten juga kan walaupun kita malas-malasan berarti kita konsisten untuk malas-malasan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa mengubah konsistensi itu menjadi hal yang positif itu yang pertama. Nah, kalau yang Mhm. kedua sih tentang apa ya? Tentang mungkin yang how to make friends and influence people juga bagus juga sih Kak. Itu jadi bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi komunikasi itu bukan tentang apa namanya apa yang kita sampaikan, tapi tentang bagaimana orang menangkap apa maksud kita gitu. Mhm. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi apa ya? Aku lupa. Tapi itu yang baru-baru banget ya, yang baru-baru memang dibaca sama Ajale ya. Iya. Nah, oke, jadi buat teman-teman tuh ya, ada 2 rekomendasi buku non fiksi itu. Karena memang kalau saya sendiri juga membiasakan ya teman-teman yang membiasakan untuk bisa 1 bulan tuh minimal 1 buku fiksi, 1 buku non fiksi gitu kan. Karena kan yang non fiksi ini kan biasanya kita pakai untuk apa ya daya kritis kita lah, otak kita lah gitu. Tapi kalau kalau fiksi kan untuk hati kita gitu kan, untuk mencoba kita belajar empati, belajar kita ngerasain apa ya si tokoh seperti apa dan lain-lain itu ya dibiasakan lah itu. Karena coba deh teman-teman, ini mungkin juga masukan aja ya buat mungkin teman-teman kreator yang nonton ini gitu kan, nonton live ini ataupun nonton siaran ulangnya nanti, bahwa ya membaca itu di bidang apapun ya, ketika kita bergelut di bidang apapun itu akan jadi lebih mudah gitu kan, karena terbantu dengan wawasan yang kita miliki gitu. Nah, menurut Azalia, apakah memang semua orang itu bisa jadi apa ya, bisa menjadikan menulis ini sebagai jalan untuk menemukan diri nggak sih? Iya, menurut aku bisa banget sih Kak. Jadi ya semua orang kan berhak untuk menulis gitu. Jadi semua orang apa namanya bisa untuk menulis sebenarnya kalau memang mereka mau. Dan untuk menulis Hmm. juga bisa menemukan jati diri gitu Kak. Jadi dengan menulis itu kita kan bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri kan. Sebenarnya apa sih gitu, apa yang kita mau? Kalau misalkan tentang self improvement ya Kak. Dari aku sendiri Hmm. kayak yang sering menulis itu apalagi kalau misalkan
setiap hari tuh kalau bisa sih bikin jurnal harian gitu sih Kak. Jadi kayak yang Hmm. dirasakan hari ini tuh apa gitu. Terus apa namanya, apa yang patut disyukuri dari hari ini gitu Kak. Terus untuk kedepannya tuh mau yang kayak gimana gitu. Kayak gitu Kak. Hmm. Oke, jadi memang Azalia sendiri juga membiasakan untuk menulis setiap hari dengan salah satunya adalah dengan journaling, gitu ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau membiasakan seperti itu, apa sih tipsnya gitu kan supaya ya apa ya tadi konsisten lah kayak tadi buku Atomic Habits kan ngajarin kita tuh ada progres lah gitu kan walaupun hanya 1% tiap hari gitu kan biar dilatih terus gitu kan. Nah, tipsnya gimana sih supaya konsisten gitu kan? Misalkan oke lah kita mulai dari journaling kah atau apa gitu. Masukan untuk orang yang memang baru mau belajar konsisten untuk nulis tuh gimana gitu menurut Ajal ya? Ya, mungkin ya pertama itu buat jurnal. Terus apa ya? Kita harus tahu gitu di hari itu tuh sebenarnya kita ngapain sih gitu. Karena kan memang kadang kalau misalkan secara garis besar tuh kita ngerasanya kayak oh hari ini hari hari kemarin sama hari ini tuh sama aja gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari detail kecilnya, terus kita apa Hmm. tulis dalam bentuk kata-kata gitu, pasti ada aja yang beda gitu sih Kak. Terus ada pasti ada pembelajaran di setiap harinya gitu. Terus selain konsisten juga mungkin apa ya memaksakan diri kita karena memang konsisten itu sulit, jadi kita sebisa Hmm. mungkin memaksakan diri untuk tetap konsisten gitu. Hmm. Jadi memang dipaksakan lah gitu kan karena memang kalau mau membiasakan ada kata dipaksakan gitu kan untuk memulai karena kalau tidak seperti itu ya nggak bakalan jadi gitu kan ya. Padahal ya kita tuh jangan melihatnya sesuatu tuh dari besar dulu gitu kan. Kita mulai aja dulu Iya, satu kalimat yang akhirnya bisa jadi paragraf, dari paragraf bisa jadi halaman, dari halaman itu nanti jadi buku gitu kan. Nah itu eh, buah dari konsistensi gitu. Nah ini juga buat teman-teman di bidang apapun ya, di content creator gitu kan, ataupun di bidang desainer atau lain-lainnya, kan sama gitu kan ya polanya sama. Yang penting kita mau disiplin dan konsisten gitu. Seperti yang tadi aja ya sampaikan lewat kalau nulis ya lewat journaling gitu. Salah satunya memang efektif banget ya. Jadi ini journaling ini iya, bukan hanya untuk penulis aja gitu kan ya siapapun yang pengen mengabadikan momen-momennya ya itu bisa gitu kan terutama sih memang penulis ya karena dengan journaling itu tulisan kita akan makin baik karena mungkin yang Ajele sendiri rasanya mungkin kan di awal-awal pasti susah kan ya tapi lama-kelamaan udah 1 minggu 2 minggu akhirnya jadi lebih ringan gitu. Karena itulah buah dari pembiasaan gitu. Nah kalau misalkan ini nih Ajele ya gitu kan diberikan apa ya di sini ada yang nonton maksudnya ya di sini ada yang nonton itu anak muda gitu kan atau mungkin siapapun yang baru mau memulai tapi kayak aduh udah overthinking dulu nih takut eh, apa ya karyanya jelek takut kalau kalau konten itu bikin konten itu misalkan diposting itu oh nggak ada yang nonton lah gitu kan nggak ada yang like gitu kan itu kan kadang sering dialami banget gitu kan sama kreator-kreator yang memang baru mulai gitu. Entah itu ya bidang apapun lah, termasuk juga nulis nih. Itu apa sih pesannya untuk mereka yang saat ini baru memulai dan takut berkarya gitu? iya, iya. Ini mungkin pesan buat aku juga ya Kak. Jadi Hmm. pertama tuh jangan terlalu perfeksionis gitu sih Kak. Jadi kalau misalkan kita berputar di antara bagus atau jelek ya gitu kan, itu berarti Hmm. kan kita berputar-putar di tempat yang sama kan Kak. Jadi udah itu abaikan aja, kita jalan aja, maksudnya kita konsisten aja dulu. Kemudian kalau misalkan udah sampai di titik di sebuah titik gitu, nanti kita revisi ulang lagi apa yang harus dievaluasi gitu Kak. Jadi memang Hmm. harusnya tetap jalan terus sih. Jadi untuk karena akan karya yang bagus itu sebenarnya karya yang sudah jadi kan Kak. Hmm. Karya yang selesai. Betul. Nah, kalau menulis adalah perjalanan, mau kemana kah perjalanan seorang Ajalea itu?
Apakah memang ke depan mau benar-benar konsisten di buku non fiksika atau memang seperti apa? Ya kalau apa menuju itu perjalanan ya tentunya perjalanannya masih panjang ya Kak. Mungkin kayak masih Hmm. ada di depan garis start aja gitu sih kalau aku. Nah Hmm. tapi dengan apa namanya kalau misalkan dilihat dari yang kemarin-kemarin kan aku udah mulai bikin yang antologi itu kemudian aku Hmm. mencoba hal baru lagi nih untuk membuat buku solo gitu Kak. Jadi Hmm. untuk ke depan, jadi awalnya yang buku antologi itu sebenarnya untuk aku sendiri sih. Jadi kayak ini aku udah buat karya gitu Kak. Terus kalau misalkan yang solo ini, aku tuh ingin berusaha untuk apa ya, menjadi teman untuk orang lain yang apa sih namanya pernah merasakan di posisi aku gitu Kak. Jadi ibaratnya kayak ingin menginspirasi banyak orang sih sebenarnya. Wow, mantap ya. Jadi intinya lewat jalan menulis ini intinya seorang Azalea pengen bisa berdaya, pengen bisa memberikan manfaat gitu kan dengan karya-karyanya tentunya. Nah, Azalea, ini tantangan nih, tantangan. Kalau misalkan video ini, ya kan video ini kan nanti akan kita share ya di platform baik itu YouTube ataupun media sosial lainnya, blog gitu kan. Kalau misalkan seorang Azalea nih menonton lagi, ya kan, atau misalkan ketemu Azalea 5 tahun ke depan ya, apa sih yang mau Ajalaya sampaikan kepada Ajalaya yang sekarang atau yang memang apa gini ya, mungkin biar biar lebih gampang ya, apa yang mau Ajalaya sampaikan untuk Ajalaya 5 tahun ke depan ketika menonton video ini? Eh, Pertama aku ucapkan terima kasih untuk aku di masa sekarang karena udah mencoba hal baru karena sejujurnya ini hal baru juga buat aku untuk Hmm. live bareng gitu ya. Terus Mhm. apa namanya dan juga apa ya ya itu terima kasih dan kalau bisa untuk aku yang di masa depan itu lebih sukses dari yang sekarang. Hmm. Oke, itu kan harapan, maksudnya apa sih yang mau disampaikan gitu? Selain tadi terima kasih itu ada hal lain nggak sih yang mau Ajila sampaikan nih, misalkan nih eh gimana caranya apa ya, ibaratnya udah 5 tahun ya kan Ajila buka lagi tuh biar pesannya tuh oh iya gitu tuh, biar jadi pengingat lah. Video ini kan mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan bisa jadi pengingat atau tulisan nanti kalau misalkan dalam bentuk tulisan, tulisan ini akan jadi pengingat lah buat seorang Azalia. Ada nggak sih pesan yang khusus lah gitu tuh? Pesan ya Mhm. jangan menyerah terus tetap konsisten apapun yang apa mau itu hasilnya jelek atau bagus itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan sih. Jadi harus mencoba hal baru sih tentunya dan keluar dari zona nyaman. Oke, nah gitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi penyemangat ya kan seterusnya mulai hari ini dan 5 tahun ke depan gitu kan seorang Azalia jauh lebih berkembang gitu tentunya dari hari ini. Wow, nggak kerasa ya Azalia kita sudah banyak berbincang ya. Ini luar biasa obrolannya. Saya sih berharap nanti ya kata Teh Putri gitu kan ya, founder dari Sahabat Literasi kan akan ada mungkin kopdar ya kan atau mungkin ada acara gitu, kita bisa ketemu, kita bisa sharing gitu kan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama menyalakan lilin di apa Banten lah khususnya gitu tuh, sama-sama dengan apa karya-karya kita gitu. Nah terakhir nih jadi terakhir banget ya, tadi kan pesan untuk diri sendiri gitu, sekarang eh, mungkin sebagai pesan untuk teman-teman juga sekaligus mungkin apa kesimpulan lah dari apa yang kita obrolin pada malam hari ini, silakan. Kesimpulannya ya mungkin ada apa namanya membagi eh, menggambarkan menulis itu dalam 3 kata. Menulis itu Mhm. menurut Aja itu sahabat, obat, dan juga pengingat. Jadi dengan Oke. menulis kita punya teman untuk mencurahkan isi hati dan dengan menulis kita juga
apa namanya bisa lebih lega gitu Kak, lebih puas gitu. Dan dengan menulis juga kita sebagai pengingat kalau kita pernah ada di titik itu dan kita pernah rapuh tapi kita tetap bertumbuh gitu Kak. Wow, keren ya. Jadi ada 3 kata: sahabat, obat, dan pengingat ya. Tuh, ya. Oke, Hazel ya, terima kasih ya sudah sharing dan saya berharap karya-karyanya akan terus ya. Jangan menganggap bahwa karya pertama adalah mahakarya, tapi karya terbaik adalah karya yang belum kita tulis gitu kan, supaya kita termotivasi untuk terus menulis sehingga karya-karyanya makin banyak, nggak hanya bermanfaat untuk seorang penulisnya sendiri tapi bermanfaat untuk para pembacanya nanti kelak gitu ya. Oke, buat teman-teman juga sudah bergabung, tadi ada sapa juga nih beberapa ya, ada Asiful Modis ya, beliau juga berkata nih, nulis quotes ya: jika engkau bukan anak raja dan bukan pula anak ulama, ulama besar gitu, maka jadilah penulis. Bener banget ya, ini quotes dari Imam Ghazali. Ini juga yang jadi motivasi nih buat kita gitu kan ya, sebagai anak muda terutama yang masih bingung, wah nulis itu buat apa gitu kan, itulah motivasinya. Terus ada Salsa juga gitu kan, nah semangat Ajel katanya ya. Nanti Makasih. mampir ya, buat teman-teman juga yang belum mampir di ruang kreator, mudah-mudahan bisa gabung di sini, bisa saling berbagi gitu. Oke, saya lagi makasih buat Ajalea dan juga buat sahabat literasi semuanya, Teh Putri gitu kan, para founder dan juga teman-teman sahabat literasi terutama, luar biasa sudah selalu hadir di acara ruang kreator ini dengan penulis-penulis yang baru-baru gitu kan ya, yang keren-keren juga gitu. Oke, itu aja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, Ajalea. Dan juga teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya. Bye bye. Bye. Terima kasih Kak.